Baik, di sini saya akan mereview materi manajemen proyek, fase perencanaan proyek. Pengertian perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Ada 3 fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek. Sini ada urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan informasi penyelesaian proyek, penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, dan rencana anggaran dan sumber daya. Lanjut, fase perencanaan proyek. Merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contoh memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mendefinisikan subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Melakukan jasa konsultan, kelebihan waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan ROS internal, kelemahannya waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihannya waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahannya biaya lebih tinggi, hasil perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar,
ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum. Apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan. Prosedur yang digunakan pada sistem teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisien dari sistem. Kelayakan jadwal. Dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Memang hal-hal yang dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan, program evolution dan review teknik, game, Microsoft Project, work breakdown, struktur PBS, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, besaran dana yang diperlukan, manfaat diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Contoh PERT chart. Ini contoh Gantt chart-nya. Kemudian yang ini adalah gambar dari contoh Microsoft Project Gantt chart. Ini contoh gambar Microsoft Project PERT chart. Dan ini contoh WBS pendekatan. Baik, mungkin sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.